Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bendido Rizky Nawan dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang modul motor bakar yang saya dapatkan selama praktikum di lab konversi energi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motor bakar. Dalam motor bakar ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu sejarah motor bakar, yaitu asal-usul diciptakannya motor bakar, kemudian definisi motor bakar, ada pengertian motor bakar, dan klasifikasi motor bakar. Kemudian ada gambaran umum. Di sini saya memasukkan prinsip kerja dan komponen utama motor bakar, dan pengaplikasian motor bakar pada kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan sertakan videonya untuk contoh pengaplikasian motor bakar. Yang pertama kita akan mengenal sejarah motor bakar. Sejarah motor bakar pada tahun 1867 oleh Nikolaus August Otto, seorang insinyur Jerman, mengembangkan siklus Otto 4 langkah yang banyak digunakan dalam transportasi bahkan hingga saat ini. Otto mengembangkan mesin pembakaran internal 4 langkah ketika ia berusia 34 tahun. Nah, kemudian mesin diesel ini muncul pada tahun 1892 oleh insinyur Jerman lainnya yaitu Rudolf Diesel. Nah, jadi nama mesin diesel itu diangkat dari penemunya yaitu Rudolf Diesel. Mesin diesel ini dirancang oleh Rudolf lebih berat dan lebih kuat daripada mesin bensin dan menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Untuk mesin diesel sendiri adalah mesin yang biasa digunakan di alat berat, lokomotif, kapal, dan beberapa mobil kapasitas besar. Penting untuk menyebutkan bahwa prinsip operasi dasar dari mesin ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian perkembangan awal dari motor bakar di awal pada tahun 1680, di mana rancangan awal itu dibuat oleh Christian Huygens untuk diisikan dengan bubuk mesiu. Kemudian pada tahun 1807, Francois Isaac de Rivaz dari Swiss menemukan mesin pembakaran internal yang menggunakan campuran hidrogen dan oksigen untuk bahan bakar. Rivaz sendiri merancang mobil untuk mesinnya, mobil bertenaga pembakaran internal. Namun desainnya sangat gagal. Kemudian pada tahun 1858, insinyur kelahiran Belgia, Jean Joseph Edwin Lenoir, menemukan dan mematenkan pada tahun 1860 sebuah mesin pembakaran internal beraksi percikan api bertenaga ganda yang dipicu oleh gas batu bara. Kemudian pada tahun 1863, Lenoir menempelkan mesin yang ditingkatkan atau menggunakan minyak bumi dan karburator primitif ke gerobak roda 3 yang berhasil menyelesaikan perjalanan bersejarah sejauh 50 mil. Eugene Langen dan Nicholas August Otto memperbaiki desain sebelumnya dan menciptakan mesin gas yang lebih efisien. Kemudian di sini ada definisi motor bakar. Motor bakar itu adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Nah, semakin tinggi kemampuan motor bakar, berarti semakin besar daya dan torsi yang dihasilkan dengan kebutuhan bahan bakar yang rendah. Untuk motor bakar sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu motor diesel dan motor bensin. Perbedaan umumnya itu terletak pada sistem pengapiannya. Jadi proses pengapian motor bensin itu terjadi karena loncatan bunga api listrik yang dipercikan oleh busi atau disebut ignition engine. Sedangkan pada motor diesel itu pengapiannya terjadi karena kompresi yang tinggi di dalam silinder. Kemudian bahan bakarnya disemprotin oleh nozzle atau juga disebut compression ignition engine. Nah, untuk klasifikasi motor bakar sendiri, ini terbagi menjadi 2 macam. Jadi, motor bakar itu ada 2 macam klasifikasi yang ditinjau secara untuk memperoleh energi termal atau cara proses pembakaran bahan bakar. Yang pertama ada
mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Di proses pembakaran pada jenis mesin ini berlangsung di dalam mesin, misalnya motor bensin dan motor diesel. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam motor itu sendiri, sehingga panas dari pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Nah, campuran udara dan bensin dari karburator ini diisap masuk ke dalam silinder, dimampatkan oleh gerak naik torak, dibakar untuk memperoleh tenaga panas, yang mana dengan terbakar gas-gas akan mempertinggi suhu dan tekanan. Nah, pada motor bensin terdapat dua macam, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Nah, pada motor 4 tak ini untuk melakukan satu siklus itu memerlukan 4 gerakan torak atau 2 kali putaran poros engkol. Sedangkan pada motor 2 tak itu untuk melakukan satu siklus hanya memerlukan 2 gerakan torak atau satu putaran poros pada engkol. Nah, kemudian ada mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Jadi proses pembakaran pada jenis mesin ini tuh terjadi di luar mesin, misalnya mesin uap. Nah, motor bakar pembakaran luar ini proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di luar motor sehingga dapat melaksanakan pembakaran motor itu sendiri. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar itu tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi lebih dulu menjadi media penghantar, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Itulah yang membedakan antara mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Jadi kalau mesin pembakaran luar itu terjadi di luar mesin proses pembakarannya dan tidak langsung berubah menjadi tenaga, tetapi menjadi media penghantar terlebih dahulu, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Kemudian ada gambaran umum pada motor bakar. Untuk prinsip kerjanya itu motor bakar menggunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak translasi bolak-balik atau reciprocating engine. Di dalam silinder ini terjadi pembakaran antara bahan bakar dengan oksigen dari udara. Gas pembakaran yang dihasilkan oleh proses tersebut juga mampu menggerakkan torak yang dibuka dengan poros engkol oleh batang penghubung atau batang penggerak. Gerak translasi torak ini menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya. Berdasarkan langkah kerjanya itu motor bakar terbagi menjadi dua, yaitu motor bakar 4 langkah dan motor bakar 2 langkah. Nah, untuk motor bakar 4 langkah sendiri ini terjadi setiap satu siklus kerja memerlukan 4 kali langkah atau 2 kali putaran poros pada engkol. Yang pertama itu ada langkah isap atau suction stroke. Torak ini bergerak dari posisi TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah dengan katup KI atau katup isap terbuka dan katup KB, katup buang tertutup. Setelah langkah isap, kemudian ada langkah kompresi atau compressing stroke. Torak ini bergerak dari posisi TMB ke TMA dengan KI dan KB tertutup, sehingga terjadi proses kompresi yang mengakibatkan tekanan dan temperatur di silinder naik. Kemudian ada langkah ekspansi atau expansion stroke. Sebelum posisi torak mencapai TMA, pada langkah kompresi, pada motor bensin ini busi dinyalakan, atau pada motor diesel bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bahan bakar, sehingga terjadi proses pembakaran. Dan yang terakhir ada langkah buang. Langkah buang ini torak bergerak dari posisi TMB ke TMA dengan KI dan KB terbuka, sehingga gas hasil pembakaran terbuang ke atmosfer. Di situ ada gambarnya, ada langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Kemudian ada motor bakar 2 langkah. Pada motor bakar 2 langkah ini, setiap satu siklus memerlukan 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol. Motor bakar 2 langkah ini juga tidak memiliki katup isap dan katup buang, sehingga digantikan oleh lubang isap dan lubang buang yang dibuat pada sisi silinder atau silinder liner. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama ada langkah torak dari TMA ke TMB. Jadi sebelum torak mencapai ke TMA itu busi dinyalakan pada motor bensin atau bahan bakar dikompresikan pada motor diesel sehingga terjadi proses pembakaran. Karena proses ini torak terdorong dari TMA menuju TMB. Langkah ini juga merupakan langkah kerja dari motor bakar 2 langkah. Kemudian yang terakhir langkah torak dari TMB ke TMA. Setelah torak mencapai TMB, maka torak kembali menuju ke TMA. Dengan gerakan ini, sebagian gas sisa yang belum terbuang akan didorong
keluar sepenuhnya. Sini juga ada gambarnya nih, eh, motor bakar dua langkah. Nah, kemudian di sini ada komponen utama motor bakar, ada torak. Fungsi itu bergerak naik turun di dalam silinder untuk langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Fungsi utamanya itu untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan utama untuk memutarkan poros engkol melalui batang torak. Kemudian ada batang torak atau connection rod menghubungkan torak ke poros engkol dan selanjutnya meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol. Kemudian ada pena torak untuk menghubungkan torak dengan bagian ujung yang kecil atau small end pada batang torak dan meneruskan tekanan pembakaran yang berlaku pada batang torak. Kemudian ada poros engkol. Jadi poros engkol ini tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh gerakan batang torak dan dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Poros engkol ini menerima beban yang besar dari torak dan batang torak serta berputar pada kecepatan tinggi. Dengan alasan tersebut, poros engkol umumnya dibuat dari baja karbon dengan tingkatan serta mempunyai daya tahan yang tinggi. Ada mekanis katup. Pada motor 4 langkah juga mempunyai 1 atau 2, 3 katup masuk dan katup buang pada setiap ruang bakar. Ada roda penerus. Roda penerus ini dibuat dari baja tuang dengan mutu yang tinggi yang diikat oleh baut pada bagian belakang poros engkol pada kendaraan yang menggunakan transmisi manual. Roda penerus ini menyimpan tenaga putar atau inersia selama proses langkah lainnya kecuali langkah usaha. Oleh sebab itu, poros engkol berputar secara terus-menerus. Hal ini yang menyebabkan engine berputar dengan lembut diakibatkan getaran tenaga yang dihasilkan. Kemudian ada mekanisme katup. Pada motor 4 langkah ini mempunyai 1 atau 2, 3 katup masuk dan katup buang pada setiap ruang bakarnya. Jadi campuran udara dan bahan bakaran masuk ke silinder itu melalui katup masuk dan gas bekas keluar melalui katup buang. Mekanisme yang membuka dan menutup katup ini disebut mekanisme katup. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video yang saya buat. Jadi di sini saya melampirkan sebuah mesin dari mobil Outlander Sport tahun 2014 jenis Outlander Sport PX. Jadi dia itu dengan spesifikasi jumlah silinder itu dia 4, kemudian kapasitas tangkinya itu 63 liter atau 63.000 cc dengan diameter pistonnya 86 mm, jari pistonnya itu 43 mm, ada torsi maksimal itu 197 Newton meter. Kemudian langkah pistonnya itu sebesar 86 mm. Nah, mari kita lihat yang ada di mesin Outlander ini. Ya, setelah menonton video yang saya berikan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Benny Doris Kinawan mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.